Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak pendengar di masa jauh berada. Pada kesempatan kini bersua kita balik untuk melanjutkan atau maulih suri yang tergantung nang kepatang ko lah hamba sampaikan tentang masalah undang adat di dalam uraian Undang 20 100/62 dan tentang uraian tentang adat nampik cako itu ada tertinggal seketik. Kita japui dulu na seketik tu sana ya, sebelum kita lanjutkan ke tentang undang hukum. Jadi nampik cako na lumba sampaikan di situ bahasanya nan dua kate adat nan sabana adat jo adat nan diadatkan disebut jo adat nan babu mati, dan adat yang teradat jo adat istiadat itu disebut jo adat nan babu sinta ya. Jadi kalau babu sinta ko sekali kadang sekali tapian baranjak, sekali tahun bertukar, sekali musim berhenti. Bak kata orang di sana, kabek sabalik bawa sintak kokoh tak dapat kita ungkai, tapi kalau datang nan punya tangga surang. Jadi ada masanya boleh tukar-tukar ya, tergantunglah jika kebutuhan negari. Namun nan dua cakap sulit menukarnya, bukan tak boleh tukar tapi sulit untuk menukarnya. Karena dasarnya tu tak akan bisa kita goyah kali dah. Sama je Pancasila, sulit itu dasarnya ya, sulit untuk ke menukarnya. Baiklah dusana kita lanjutkanlah kini ke masalah hukum ya, undang hukum. Dan di muka suit je undang hukum, iaitunya cara hakim ya, untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara ya. Jadi ada hampir macam. Pertama, hakim tu menghukum namanya hukum ilmu. Nang kedua, ada bainah namanya. Nang ketiga, ada kurenah. Nang keempat, ada namanya ijtihad. Jadi, nang dikatakan hukum ilmu, adalah tahu hakim cako tentang persoalan yang sesungguhnya. Alun orang apa karo lai, nan hakim dah tahu persoalan tu nan sesungguhnya. Maka hakim ketua cako menanyakan terlebih dahulu kepada hakim-hakim anggota lain. Aponyo tahu ko jo permasalahan yang diajukan orang kini. Maka seandainya hakim cako tahu, maka diselesaikan namanya hukum ilmu di situ. Jadi tidak perlu bersidang-sidang bana, berpanjang-panjang, tidak sampai mengemukakan saksi jo bukti bagai dah. Jadi hukum ilmu namun selesainya. Contohnya mereka. Dulu pernah ya, ambo menyelesaikan satu sengketa dalam kerapatan adat nagari atau kan ya. Ada suatu kaum nan datuknya nan penghulunya menyampaikan ke kerapatan adat nagari bahasanya datuk itu letaklah galan datuk B ya. Datuk B pun tak sah lah menurut adat. Itu tu setelah sekian lamanya dulu menjujuang, artinya laki galak cakap. Bahkan lah 2 kali angkit ketika itu. Mengatakan tak sah betul. Digugat lah. Maksudnya tak sah datuknya lah dah. Jadi mangko hakim menanyuan kepada orang yang tergugat cako tentang betul kan pengaduan dari orang mengatakan tak sah. Maka ditanyalah di hakim, ba asal mulanya mendirikan datuk kau. Dan ba pula sokonyo sabalun itu. Maka orang tu menjawab,
bahasanya sokonyo ko sabalun didirikan balik ko talipek. Artinya basang keto dulu dalam kaum tu untuk nangka ditunjuk menjadi datuk, jadi pengulu, mangko tidak dapatlah kesepakatan kemudian dilipek. Jadi kemudian ditanyakan pula lah sepengetahuannya baa cara mengambang telipek tu. Mangkonyo menjawab ketika itu, kalau ngambang telipek dibantai kabau sikua, jawi sikua. Jadi setelah ditanya beberapa persoalan lain, baa kisah mula duduk itu, akhirnya menyatakan bahasanya kabau jo jawi jekon dia dibantai dah. Kerana ada permasalahan. Namun sebagian datuk lain tetap melakian galah cakau jua. Jadi ketika itu, mangko hakim memutuskanlah hukum ilmu. Baju hukum ilmu. Apabila suatu karajo indak mencukupi rukun syarat, maka karajo joko dinyatakan tidak sah. Nah, itu namanya hukum ilmu ya. Jadi apabila suatu karajo indak mencukupi rukun syarat, itu karajo joko tidak sah. Maka dinyatakanlah indak sah. Jadi kalau inginnya mangko diulanglah balik, disusunlah balik, mangko dilakilah galah jeko dan jawi jeko kabau jeko dibantai. Ndak awak lu nama ngecek ndo basonya syaratnya membantai jawi jeko kabau, urang saja mengecekan kawak. Nah, di namun tu hukum ilmu ya. Dia menyelesaikan dengan ilmu. Sebab akin tak tahu permasalahannya, artinya menentukan sah dan batal saja. Nah, itu contohnya hukum ilmu. Kemudian ada namanya hukum bainah. Ya. Hukum bainah ko itunya tando-tando. Artinya ko bisu. Ya. Nah, di tiba saksi ko saksi bisu. Tapi orang percaya. Saksi buto, bisu yolo. Tapi orang percaya je itu. Tando-tando je ko namanya mintalak. Ya. Jadi mintalak ko, terjadi persengketaan mintalak biasanya ko di tanah ya. Baik itu tanah kareh maupun tanah lunak. Jadi di hakim diadukanlah pendekatan kepada orang number sengketa jeko. Nah, sebab mintalak ko kalau zaman dulunya itu diadukan sumpah namanya. Orang meletakkan mintalak tu, meletakkan sumpah. Kalau di Tampe Ambo, sumpah tu, sia nama mindah mintalak, maka matunya butuh sebelah. Itu dulu. Jadi orang nan bersengketa masalah batih tanah jako, di ma batih jako, indak dapat do kesimpulan-kesimpulan, dak do puluh orang namanya waris nan jaleh, dak bisa dipacik kata saksi, maka iko dilakukan dengan cara basumpah. Misalkan kalau iyo risiko letaknya nama basumpah, kau namakanlah hukumnya hukum bainah dan ikolah dipacik dalam sumpah cako. Ko Allah bunyi sumpahnya kan bermacam-macam bunyi sumpah cako. Ke bawah hendak ke atas hendak berpucuk, ke bawah hendak baurik, di tengah-tengah girik kumbang bisa jua modal tu ya. Itu namanya hukum bainah. Ada pula cek lai hukum kurenah namanya. Hukum kurenah ko terjadi karena sifatnya kriminal ya. Misalnya orang melakukan pembunuhan misalnya, atau penipuan, perampokan, pelanggaran susila misalnya. Itu hukumnya hukum kurenah, artinya kurenah seseorang cako. Sudah itu dilakukanlah situ tu dakwa dan jawab namanya. Artinya ada yang mengajukan dan ada pula yang diajukan. Ada yang mendakwa, ada yang terdakwa. Jadi orang cako tu ditanya di hakim tentang bukti-bukti kesalahannya. Dimintalah bukti atau saksi yang menerangkan
kebenaran-kebenaran ceko. Nah, jadi itu tuh melalui proses yang panjang. Nanti itu bisa kita terangkan nanti namanya dilaus ya. Nah, dilaus nama istilahnya dalam adat ya. Adalah cara menyidangkan satu perkara nama itu. Setelah kita hakim menerima dakwah, sudah tu memanggil si terdakwa, kemudian meminta bukti, kemudian mengendaki saksi. Saksi itu kalau macamnya nanti diterangkan belo pada khusus lo hal sampai menarangannya. Jadi ikoko nan dikatakan hukum kerenah go artinya kesalahan yang sifatnya kriminal. Di perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu biasanya diundang undang nan 20 ya. Nanti kita terangkan undang-undang 20 itu nan 2 baleh tuduh nama tunggangan 8 tanda cemoh berkeadaan. Kemudian ada cek hukum nang kampe hukum ijtihad namanya. Ba hukum ijtihad go ada. Ikoko persengketaan terjadi di orang nan sayang. Orang nan serumah satanggo artinya orang sakaum ya atau orang sasuku. Iko dilakukan secara perdamaian ya. Diminta perdamaian kepada kedua belah pihak. Maka kita dekatkanlah orang ko, kemudian terjadi perdamaian. Misalnya contohnya ya, kalau kita disampaikan juga iko kakan, berarti kan magih nasihat kepada orang nan bapa karo jeko. Itu pernah terjadi yang ambo alami ya. Nama mak mengadukan baso nang kamanakannya mambiak tanahnya. Itu pengaduan ya. Pengaduan malah mamaknya pula, mamak kaumnya pula mengadukan baso salah satu kamanakannya mambiak tanahnya. Sementara kecik mamaknya itu tuh haknya, kan itu kan. Nan tanah ko haratu pusako tinggi. Tentu kan tak bisa karena orang ko sama-sama berhak. Sama berhak keduanya. Mamak jeko berhak jo, nak kamanakan berhak jo. Cuman sayangnya, nan mamak jago, iyo ilimu indak ado, awak indak diragu dek kamanakan, ikolah nanti jadi. Karena mungkin mengabih kadang kawak, mangku adalah kamanakan, nan ndak setuju gitu, mangku diambil lah tanah jeko dek kamanakan. Inyo membuat sawah jeko, mangku mamak jeko mengaduan kan. Mangku dikan dagilah nasihat kepada mamak yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan secara damai. Sebab kan tak akan bisa menyelesaikan itu. Karena ini orang ko sama-sama berhak kedua-duanya. Jo haratu jako. Namun nan sabananya haknya kan nang kamang bagian tu kan mamak kepala waris. Nan dikatakan mamak kepala waris jako adalah laki-laki nan paling tua dalam kaum. Tapi kerana di ilmu cako nak ada juga, tak bisa lah kamanakan diko seperintah mamak le do. Karena mamak cako ba rajo alim tu rajo sambah, rajo alim tentu rajo sanggah. Itu makanya kalau awak akan menjadi mamak orang, ya, ilmu cari dulu. Bawa mengembaluan kamanakan cako supaya nyo bisa patuh jawab. Mengabek padi jo daunnya, mengabek manusia jo akanya. Jadi banyak yang terjadi hal model itu banyak, sangat banyak. Nambo sekian kali ya, mencuba menyelesaikan hal model itu. Di nan mamak ceko karena ndak ada ilmu, nang kamanakan ceko indak pulo, yo alasannya macam-macam lah. Dek kamanakan ceko, nan mamak ceko ko bak nyonyo se tanah sasadonyo, ratu pusako tinggi. Bahkan dibawanya ke rumah bininya, ke rumah anaknya. Jadi itulah makanya laki-laki di Minangkabau boleh membawa arato ke rumah bini atau ke rumah anak. Kalau zaman dulu namanya ada sawah pembau namanya. Indak ni dah tua dah boleh ada sawah pembau. Mengko bisa itu tu dek kamanakan indak lai ta kameh rato ceko karena sangat banyak mungkin barangkali adi bawa lah
ke rumah anak. Isu apabila nan mama wako meninggal di rumah orang, itu namanya bangun-anggunan. Mangko, harato pembawa joko balik pulang balik. Itu mati bangun-anggunan tu lah. Bawa lah. Itulah yang dijapui ketika bangun-anggunan tu. Dijapui secara baik-baik supaya dahannya sakah tali jam putih antara anak joko jo bakonya. Model itu dalam ketentuan adat Minangkabau. Nan mama tentu beliau lah meninggal tentu tidak ada lagi. Jadi untuk itu kepada dunsanak-dunsanak di masa Jawa Berado, kalau kau jadi mama orang awaknya, ayo bayi limu lah. Kalau tidak ada limu do, terjadi. Mangko awak dicemehnya kemanakan. Artinya awak kalau lah jadi pengulu tupai tua namanya silahnya, tidak taluk lagi kau juang dahan, nolah di pangka-pangka dahan sajonyo. Batamu jo batang nama buku lah menagun situ. Itu tu sarah lah baban mereka kemanakan. Jen awak jo lai. Sebab tidak taluk ni juang baban le do. Atau ko ado kemanakan awak, ajarnya dulu, didiknya dulu. Kalau tak pandai awak mendidik, suruh orang lain mendidik. Supaya awak anak kemanakan di masa yang akan datang bisanya damai dalam kaumnya. Di tujuan adat itu sebenarnya. Jadi akur, damai, sejahtera, aman, tentram. Itu tujuan dari pendidikan adat. Jadi tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Itulah yang dikatakan adat Minangkabau cakap. Definisi adat Minangkabau itunya. Jadi mungkin itulah yang dapat ambo sampaikan ya. Mudah-mudahan dunsanak-dunsanak ambo tamui pada saat kini berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Kok terlebih tak kurang, kok ada tak singgung dek naik, tak lantuang dek turun ya. Ambo minta maaf nah kadang-kadang sebab baam ko de itu namanya menyampaikan kebenaran itu memang susah ya. Artinya payah. Apalagi orang nama nangkuk kebenaran jako, itu tu agak kurang pula tangkuknya ya. Tapi silahkanlah dunsanak-dunsanak bandingkan urenan nambo sampaikan kini ko, jo ure-urenan ado nan pernah dunsanak dengar. Hakikat tu ambo sudah sampai di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.